Bab 1754. Berhasil membuat marah. Melihat Daren naik ke atas ring, para prajurit dari kubu negara Jepang mengerutkan kening satu persatu. Takeshi, yang selama ini duduk dengan mata tertutup, bahkan jarang membuka matanya, akhirnya membuka matanya dan memandang ke atas ring di mana Daren berdiri. Prajurit Kyushu begitu tergesa-gesa untuk mengakhiri pertarungan, bukan? Kata Yoshidaso dengan dingin saat melihat Daren di atas ring. Shindai Gunto menggelengkan kepala dengan dingin, tidak bisa disangkal, prajurit Kyushu memang lemah. Prajurit pada tahap akhir alam transenden tingkat 8 seperti ini sudah menjadi prajurit terkuat mereka, bukan? Yamato Aoki ikut bicara, jangan lupakan apa yang terjadi semalam di puncak awan. Ketika itu, ekspresi Yoshida dan Shindai Gunto menjadi sangat buruk. Mereka mengundang Takeshi dari negara Jepang untuk menghadapi Dipo Bailey, bukan? Di atas ring, Daren berdiri dengan tangan terlipat, menatap Nakatsuryosuke di hadapannya, dan berkata tanpa ekspresi, kamu duluan, atau kalau tidak aku yang duluan, kamu tidak akan mendapat kesempatan. Kata-kata itu membuat wajah Ryosuke sangat buruk. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan tekanan dari Daren? Meskipun dia menyembunyikan kekuatan sebenarnya, dia tetap tidak akan bisa melawan Daren. Dia tidak ragu bahwa jika Daren bertindak, dia benar-benar akan dibunuh dengan cepat. Apakah Kyushu tidak punya orang lain? Prajurit kuat pada tahap akhir alam transenden tingkat 8, benarkah kamu akan bertarung melawanku, prajurit pada tahap akhir alam transenden tingkat 6? Apa kamu masih punya harga diri? Tanya Ryosuke dengan marah sambil menatap Daren. Daren menjawab tanpa berubah ekspresi, jika aku tidak salah, kamu yang mengatakan itu. Apa yang terjadi jika kamu menyembunyikan kekuatan? Karena pertarungan hari ini akan menentukan pemenang terakhir, jadi tidak masalah bagiku, prajurit pada tahap akhir alam transenden tingkat 8, untuk menantang prajurit pada tahap akhir alam transenden tingkat 6 sepertimu. Apa ada masalah? Tentu, jika kamu tidak berani bertarung melawanku, kamu bisa menyerah dan turun dari ring. Ryosuke semakin muram, dia juga menyadari aroma ancaman dalam kata-kata Daren, jika dia tidak menyerah, Daren mungkin akan bertindak kasar. Di pertandingan ini, awalnya tidak menetapkan aturan yang membatasi kedua belah pihak, aturan sangat sederhana, hanya ada satu, yaitu pihak mana yang akhirnya menjadi pemenangnya, pertandingan hari ini, meskipun pihak mana yang menang. Ryosuke baru saja menggunakan kekerasan, setiap penantangnya dari prajurit Kyushu, ringan atau berat, akibatnya terluka parah atau bahkan kehilangan jalan bela diri. Daren pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Tapi, jika dia menyerah sekarang, itu akan menjadi penghinaan bagi prajurit dari negara Jepang, bahkan jika dia menyerah, pihak negara Jepang juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Tidak peduli bagaimana pilihannya, situasinya sangat buruk baginya. Prajurit Kyushu memang rendah hati dan tak terhormat. Sebelumnya, kalian mengirimkan prajurit tingkat 6 yang luar biasa untuk melawan prajurit tingkat 6 kami dari negara Jepang, kami telah menerimanya. Tapi kali ini, kalian malah mengirimkan prajurit tingkat 8 akhir yang luar biasa untuk menantang prajurit tingkat 6 akhir kami. Prajurit Kyushu, apakah kalian tidak memiliki orang lagi? Jika kalian berani, biarkan prajurit tingkat 6 kami naik ke atas panggung. Jika kalian takut, tidak apa-apa, semua prajurit tingkat 6 kami akan bergabung. Satu prajurit dari negara Jepang sudah cukup untuk mengalahkan semua prajurit tingkat 6 kalian. Prajurit Kyushu, beranikah kalian menantang pada tingkat yang sama? Jika tidak, lebih baik kalian menyerah sekarang juga. Sementara itu, prajurit dari kubu negara Jepang, satu persatu, teriak dengan penuh emosi. Prajurit dari kubu Kyushu, satu persatu, wajah mereka sangat suram, tetapi mereka sama sekali tidak punya alasan untuk menentang argumen prajurit dari negara Jepang. Ryosuke, meskipun hanya pada tingkat akhir 6, telah mengalahkan prajurit awal 7 Kyushu. Bahkan Yosafat Kai kalah, apalagi prajurit lainnya. Dan mereka adalah prajurit pada tingkat 6. Daren berdiri di tengah-tengah panggung, tidak terpengaruh oleh kata-kata prajurit dari negara Jepang,
dengan tenang memandang wasit di sampingnya, dan bertanya, "Wasit, apakah pertandingan ini bisa dimulai?" Wasit melihat bahwa dia tidak bisa terus menunda waktu. Dengan ekspresi tidak senang, dia memandang Darren, lalu berkata dengan keras, "Pertandingan, lanjutkan." Darren menatap dengan acuh tak acuh pada Ryosuke, dan dengan suara dingin ia berkata, "Aku akan memberimu 10 detik. Jika dalam 10 detik, kau belum menyerangku, maka aku akan mengambil langkah pertama." Mendengar kata-kata Darren, Ryosuke merasakan tekanan yang semakin besar di tubuhnya. Dia sangat yakin, asalkan dia menyerang sekarang, Darren pasti akan bertindak dengan keras. Tapi tidak bertindak juga tidak bisa. Melihat bahwa 10 detik hampir habis, akhirnya Ryosuke memutuskan dengan gigi terkatup, "Aku akan menghadapimu." Saat itu juga, tiba-tiba mata Darren berkilat dengan ketegasan yang kuat, lalu tiba-tiba ia menginjak tanah dengan keras. Der! Sebuah suara gemuruh, seluruh arena seakan bergetar. Dan bayangan Darren, pada saat kakinya menyentuh tanah, tiba-tiba menghilang dari tempatnya. Bang! Kemudian, dalam kekaguman semua penonton, satu telapak tangan Darren mendarat di dada Ryosuke. Ryosuke, yang baru saja merasa tak terkalahkan setelah mengalahkan beberapa prajurit Kyushu, tiba-tiba memuntahkan darah, tubuhnya langsung terlempar keluar. Der! Kembali ada suara gemuruh, tubuh Ryosuke jatuh berat ke tanah. Setelah jatuh, Ryosuke tidak lagi memiliki kekuatan untuk bangkit. Darah segar mengalir dari mulutnya, beberapa detik kemudian, tubuhnya tak bergerak. Apakah dia mati? Ada yang terkejut mengeluarkan suara meragukan. Kekuatan Ryosuke terlalu kuat, penampilannya sebelumnya di depan semua orang yang sangat dominan, membuat orang sulit untuk menghubungkan kematiannya saat ini dengannya. Tidak hanya prajurit dari negara Jepang yang terkejut, prajurit Kyushu juga sangat terkejut. Tetapi dibandingkan dengan kejutan prajurit dari negara Jepang, kejutan prajurit Kyushu, sebagian besar adalah terkejut oleh kekejaman Darren yang telah menyerang hingga menghabisi nyawa Ryosuke. Meskipun sebelumnya Ryosuke telah melukai atau menghancurkan prajurit Kyushu, tetapi Darren, begitu ia bertindak, langsung membunuh Ryosuke. Apakah dia tidak takut mati? Dia baru saja membunuh Ryosuke dengan cepat. Apakah prajurit dari negara Jepang yang akan dia tantang nanti akan membiarkannya begitu saja? Darren, apakah kau gila? Jika kau ingin mati, jangan libatkan kami. Pada saat ini, di kubu Kyushu, Darko tiba-tiba berteriak dengan keras, "Apakah kau tahu bahwa tindakanmu ini akan menyebabkan masalah besar bagi prajurit Kyushu yang akan datang?" Darren mengerutkan kening dengan tajam, matanya yang tajam menatap Darko saat ia berkata, "Apakah kau pikir ada artinya bagi prajurit Kyushu lainnya untuk terus menantang? Ataukah kau berniat untuk naik ke atas panggung setelah aku kalah?" Mendengar Darren berkata begitu, Darko segera diam. Hanya orang gila yang akan naik ke atas panggung setelah Darren kalah. Sementara itu, di kubu prajurit dari negara Jepang, Yoshiro bangkit perlahan dengan wajah yang ganas, karena prajurit Kyushu telah bertindak begitu kejam terhadap prajurit dari negara Jepang, maka jangan salahkan kami jika prajurit dari negara Jepang juga membalas dengan kejam. Darren, kau telah berhasil membuatku marah. Bersambung. Bab 1755. Menunda waktu. Pada saat ini, wajah Yoshida dipenuhi dengan kemarahan, dan aura bela diri yang mengerikan terpancar dari dirinya. Sementara itu, di seluruh aula penguasaan bela diri, terasa tekanan yang kuat, membuat setiap orang di sana merasakan tekanan, terutama para ahli bela diri yang tingkat keahliannya lebih rendah. Di bawah tekanan ini, mereka bahkan merasa gemetar tanpa kendali. Ini adalah penindasan ahli bela diri puncak terhadap mereka yang tingkatannya lebih rendah. Seorang ahli bela diri yang kuat hanya perlu melepaskan tekanan bela dirinya untuk menindas seseorang yang tingkatannya jauh lebih rendah darinya. Darren, yang berdiri di tengah-tengah panggung, juga jelas merasakan tekanan yang kuat ini, wajahnya terlihat serius. Namun, matanya tetap tegas, tanpa tanda-tanda mundur. Darren berada di tingkat akhir alam Transcendent 8, tetapi Yoshida berada di tingkat tengah alam Transcendent 9.
Perbedaan antara keduanya bagaikan jurang yang dalam. Pada saat yang bersamaan, Takeshi yang selama ini tidak berbicara, tiba-tiba membuka matanya dan berkata, seorang ahli bela diri di tingkat akhir alam transenden 8 saja, tidak memiliki kelayakan untuk membuat wakil ketua asosiasi ahli bela diri Jepang turun tangan. Mendengar kata-kata Takeshi, langkah Yoshida langsung membeku di tengah jalan. Meskipun ia ingin menyelesaikan Daren dengan cepat, ucapan Takeshi tidak salah. Tiba-tiba, Takeshi menatap seorang ahli bela diri Jepang dan berkata, Xavier, kamu datanglah. Baik. Xavier, seorang ahli bela diri Jepang yang berusia pertengahan, juga merupakan anggota asosiasi ahli bela diri Jepang dan memiliki tingkat akhir alam transenden 8, sama seperti Daren. Hal ini membuat Daren juga merasa lega secara diam-diam. Fakta bahwa lawannya bukan Yoshida menandakan bahwa masih ada harapan bagi dirinya. Meskipun dia telah berdiri dengan inisiatif, itu tidak berarti dia ingin segera mengakhiri pertandingan. Alasannya untuk segera tampil hanyalah karena dia tidak ingin melihat prajurit Kyushu jatuh satu persatu ke tangan prajurit negara Jepang. Jika memungkinkan, dia berharap bisa bertahan lebih lama dalam pertarungan karena dia selalu percaya bahwa Jerry pasti akan muncul. Alasannya belum muncul sampai sekarang pasti karena terhalang oleh sesuatu. Asalkan dia bisa memperlambat waktu sedikit lebih lama, harapan untuk Jerry tiba tepat waktu akan semakin besar. Memikirkan hal ini, matanya menjadi lebih mantap. Mulai sekarang, Daren menatap Xavier dan tiba-tiba membuka suara. Dia sudah merasakan tekanan yang kuat dari lawan, dan belum bertempur, dia tidak yakin tentang kekuatan sebenarnya Xavier, apakah dia akan menyembunyikan tingkat bela dirinya seperti Ryosuke Nakatsu sebelumnya. Setelah suara itu, Daren sudah melangkah maju ke arah Xavier. Dia meledakkan kekuatannya sejak awal. Saat dia menyerang, Xavier juga bergerak. Kedua kuat bergerak hampir bersamaan, kecepatannya sangat cepat. Hampir seketika, mereka berdua bertemu. Dor! Suara benturan yang membosankan terdengar, tubuh Daren dan Xavier bertabrakan satu sama lain, tidak jelas apakah keduanya berniat untuk menguji satu sama lain, mereka tidak menggunakan teknik membunuh, tetapi mengandalkan kekuatan kasar tubuh mereka untuk bertabrakan. Setelah benturan, kedua tubuh mereka mundur. Dalam sekejap, tubuh mereka berhenti. Daren mundur 5 langkah, sementara Xavier mundur 3 langkah. Hanya dengan mengandalkan kekuatan kasar untuk bertabrakan, pemenang dan pecundang sudah jelas. Situasi di tempat itu, setelah sejenak hening, akhirnya meledak. Tentu saja, yang bergemuruh adalah prajurit negara Jepang, sementara para prajurit dari Kyushu, satu persatu, terlihat putus asa. Meskipun hanya sebuah benturan tubuh sederhana, perbedaan kekuatan antara keduanya sudah terlihat. Ekspresi cemas di wajah Daren semakin bertambah. Dia sangat sadar bahwa jika dia hanya bisa melepaskan sedikit kekuatan seperti ini, mungkin dia sama sekali bukan lawan bagi Xavier. Untuk mengalahkan Xavier, dia harus mengubah strategi. Namun, arena pertempuran terbatas, dan keduanya adalah ahli bela diri tingkat akhir alam transenden 8. Pertarungan antara ahli bela diri tingkat tinggi terjadi dalam sekejap, jadi selain bertarung dengan kekuatan mereka sendiri, apalagi strategi lain yang bisa mereka gunakan. Xavier tiba-tiba bertanya, apakah kamu adalah orang terkuat di antara prajurit Kyushu? Ada sedikit keangkuhan di wajahnya, seolah-olah dia menganggap rendah Daren sama sekali. Daren menatap tajam ke arah Xavier dan dengan dingin menjawab, apakah kamu pikir kekuatanmu sangat kuat? Jika bukan karena keluarga bela diri legendaris Kyushu yang tidak keluar dari pengasingan, apa kamu, prajurit negara Jepang, berani bertindak sembrono di Kyushu? Kekuatan setiap ahli bela diri terkemuka dalam keluarga bela diri legendaris jauh melampauiku. Xavier mendengus dingin, pada pertarungan kali ini, ahli bela diri terkemuka dari negara Jepang juga tidak hadir. Daren dengan dingin berkata, jika begitu menurutmu, pertarungan antara kita berdua seharusnya dilakukan oleh ahli bela diri dengan tingkat yang sama, seperti kita berdua, sebagai ahli bela diri tingkat akhir alam transenden 8. Itu yang adil. Xavier mengerutkan kening, apa maksudmu?
Setelah sejenak diam, Darren tiba-tiba berkata, apakah kamu berani bertaruh denganku? Xavier bertanya, apa yang ingin kamu pertaruhkan? Darren berkata, kalian semua berpikir bahwa aku adalah orang terkuat di antara prajurit Kyushu, sementara aku hanya memiliki kekuatan tingkat akhir alam Transcendent 8. Kamu juga memiliki kekuatan tingkat akhir alam Transcendent 8. Maka hasil pertarungan kita hari ini akan dianggap berdasarkan hasil pertarungan kita berdua. Apakah kamu berani bertaruh denganku? Ketika kata-kata tersebut terlontar, wajah Xavier langsung menjadi serius. Bagaimana dia bisa tidak tahu apa yang dimaksud Darren? Darren sudah menjadi prajurit terkuat di antara prajurit Kyushu. Namun, di pihak prajurit negara Jepang, masih ada 4 ahli bela diri tingkat akhir alam Transcendent 9, di antaranya salah satunya adalah ahli bela diri tingkat akhir alam Transcendent 9. Meskipun Darren mungkin bisa mengalahkan Xavier, dia tidak akan pernah bisa menjadi lawan bagi ahli bela diri tingkat akhir alam Transcendent 9. Xavier dengan dingin berkata, apakah kamu menganggapku bodoh? Meskipun aku yakin bisa mengalahkanmu, aku tidak akan menerima taruhanmu karena itu sama sekali tidak perlu. Darren menggelengkan kepala dengan sinis, tampaknya keberanianmu juga tidak seberapa. Kalian menganggap diri kalian memiliki bakat bela diri yang kuat sebagai prajurit negara Jepang, tetapi tidak berani menghadapi tantangan dari sesama ahli bela diri pada tingkat yang sama. Kalian benar-benar penakut. Xavier marah dan berteriak, kamu mencari mati. Darren tanpa ekspresi berkata, jika kamu tidak berani bertaruh, maka kita akan melanjutkan pertarungan. Jangan banyak bicara. Xavier gemetar karena marah, tiba-tiba dia melihat ke arah kubu negara Jepang dan berbicara kepada Takeshi yang duduk di kursi utama, Presiden, aku meminta untuk bertarung sampai mati dengan prajurit Kyushu ini. Pemenangnya menentukan pihak mana yang menang hari ini. Melihat Xavier berbicara kepada Takeshi, Darren tersenyum dengan samar. Tidak peduli apakah Takeshi akan setuju atau tidak, setidaknya dia telah memperlambat sedikit waktu. Jika dia bisa memperlambat waktu lebih lama, mungkin Jerry bisa datang. Jadi, tujuan sebenarnya dari provokasi Darren terhadap Xavier bukanlah untuk mendapatkan persetujuan dari negara Jepang, melainkan untuk menggunakan hasil pertarungan antara dirinya dan Xavier sebagai hasil pertarungan antara kedua belah pihak hari ini, dan juga untuk memperlambat waktu lebih banyak lagi. Bersambung.